Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata kuliah hidrologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses infiltrasi. Nah, beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang aliran permukaan ya. Tentang sifat aliran permukaan, kemudian das, kemudian proses erosi, transportasi, dan deposisi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses infiltrasi. Oke. Nah, proses infiltrasi sendiri itu tidak bisa terlepas dari daur hidrologi atau siklus hidrologi ya, dimana ketika hujan turun atau presipitasi, di sini disebutkannya rain ya, maka setelah air itu turun dari atmosfer, maksudnya hujan, maka akan terjadi dua proses, yaitu infiltrasi dan juga runoff ya, dan juga surface runoff. Nah, kemarin yang tentang runoff sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi tentang aliran permukaan atau runoff. Nah, kita sekarang akan membahas tentang infiltrasi. Nah, infiltrasi itu merupakan proses yang penting karena dia itu akan menyuplai air bawah tanah, atau yang sering kita gunakan yaitu adalah groundwater ya. Tapi di atas nanti groundwater itu adalah zona jenuh air, sedangkan di atas zona groundwater itu adalah zona tidak jenuh air yang disebut dengan subsurface. Oke. Jadi setelah air masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah, maka dia akan masuk zona subsurface, kemudian masuk ke groundwater. Dia akan merecharge atau mengisi groundwater yang ada di dalam tanah. Sedangkan groundwater kita manfaatkan sebagai sumur, atau juga dia akan keluar dengan alami sebagai mata air. Mata air kemudian dia akan mengisi sungai. Itulah mengapa sungai itu walaupun tidak turun hujan, dia tetap mengalir karena mendapat suplai dari groundwater. Nah, groundwater ini dia akan menuju groundwater itu juga mengalir ya. Ini kan ada panahnya kan. Subsurface itu juga mengalir, groundwater itu juga mengalir. Tapi kalau subsurface itu zona tidak jenuh air, kalau groundwater dia jenuh air. Nah, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, kemudian pada suatu titik tertentu dia akan keluar sebagai mata air, kemudian akan mengisi sungai. Oke. Nah, batas antara subsurface sama groundwater itu disebut dengan water level atau water table atau muka air. Oke, itu adalah batas antara groundwater dan subsurface. Nah, di sini definisi infiltrasi sendiri itu adalah perpindahan air ke dalam tanah melalui permukaan lapisan tanah setelah terjadi hujan atau perendaman. Oke. Jadi infiltrasi itu adalah proses masuknya air. Jadi perpindahan air ke dalam tanah dari permukaan tanah. Oke. Jadi air itu masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah setelah terjadinya hujan, karena otomatis air akan masuk jika ada suplai. Nah, suplai itu berasal dari hujan ataupun perendaman. Perendaman itu bisa danau ataupun sungai, irigasi ataupun sawah yang dialiri. Nah, itu bisa menjadi suplai untuk infiltrasi. Nah, proses awalnya air itu akan mengalami infiltrasi. Dia itu awalnya akan mengisi celah-celah atau pori-pori yang ada di permukaan tanah. Kemudian air itu masuk ke dalam lapisan tanah yang ada di bawahnya karena ada dua. Ya, pertama adalah karena adanya gaya gravitasi, dan yang kedua adanya daya hisap tanah. Ya, ada gravitasi dan juga ada gaya hisap tanah. Gaya hisap tanah itu dia apa ya? Jadi daya hisap tanah
Nah, gaya hisap tanah itu adalah kemampuan tanah dalam menghisap air karena adanya gaya kapilaritas. Oke. Gaya kapilaritas itu terjadi karena adanya pori-pori kecil yang ada dalam tanah ya. Dan dia itu kosong sehingga dia itu seperti kapas gitu loh. Jika ada air maka dia mampu menghisap air. Nah, itu disebut dengan daya hisap air atau gaya hisap tanah. Nah, tanah itu juga punya sifat seperti itu. Nah, ini adalah proses infiltrasi ya. Misalkan ini adalah ada air di sini. Kemudian air itu akan mengalami pergerakan, air itu akan terserap atau mengalami yang namanya infiltrasi. Dia akan masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah, itu disebut dengan infiltrasi. Nah, pada saat memasuki lapisan tanah, air itu akan melewati zona unsaturated zone atau tadi yang namanya subsurface. Kalau zona tidak jenuh air, kemudian dia akan mengisi yang namanya ini ya. Ini namanya saturated zone atau zona jenuh air. Di sini zona jenuh air itu adalah groundwater ya. Kemudian batas antara groundwater dan subsurface itu disebut dengan water table. Atau tadi yang namanya water level. Nah, di sini bisa diperhatikan lebih jelas lagi. Di sini ini namanya lagi ada water table, water level, ini namanya groundwater level. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada bagian subsurface, jadi ini adalah subsurface, ini adalah groundwater. Nah, groundwater itu pori-pori antar bulir tanah itu semuanya terisi oleh air. Oke, jadi dia jenuh. Jadi di sini air itu mengisi semua ruang di antara partikel-partikel tanah. Sedangkan pada bagian subsurface itu masih ada ruang sehingga sehingga air itu masih bisa masuk ke lapisan tanah sehingga air itu masih bisa masuk ke lapisan tanah yang lebih bawah lagi. Nah, di sini masih ada rongga-rongga yang kosong ini. Nah, ini masih belum full atau masih belum ada airnya. Jadi di sini masih ada rongga yang disebut dengan subsurface. Oke, jadi air itu nanti dia akan masuk. Subsurface itu disebut dengan zona tidak jenuh air karena masih ada rongga-rongga kosong di sini. Masih ada rongga-rongga kosong. Nah, kalau misalkan di bagian bawah ini namanya adalah groundwater atau zona jenuh air di mana pori-pori sudah penuh terisi air. Itu. Nah, batas antara groundwater sama subsurface itu namanya groundwater level, water table ataupun kemudian ada istilah lagi namanya laju infiltrasi. Nah, ternyata air pada saat memasuki lapisan tanah melalui permukaan tanah itu memiliki kelajuan. Nah, kelajuannya ini disebut dengan laju infiltrasi. Nah, di sini ketika masuk ke dalam tanah, air itu memiliki kecepatan ketika dia masuk ke dalam tanah. Nah, satuan kecepatan infiltrasi itu adalah milimeter per jam. Jadi ada dihitung di laboratorium gitu ya. Jadi dia adalah berapa milimeter per jam. Oke, kemudian laju infiltrasi tergantung pada jumlah air yang ada di atas permukaan tanah. Jumlah airnya ya entah berasal dari hujan, sungai, irigasi, dan juga tergantung dari kondisi fisik tanahnya. Jadi banyaknya air. Jadi laju infiltrasi, cepat tidaknya air masuk ke dalam tanah itu tergantung pada kelajuan, tergantung pada jumlah air yang ada di atas permukaan tanah dan juga kondisi fisik tanah. Oke, ini misalkan ada hujan, dia adalah 0,75 inci per jam. Ini intensitas ya, 0,75 inci per jam. Kemudian apabila ini kita akan belajar tentang kapasitas. Jadi kapasitas itu adalah
kelajuan maksimum yang bisa diserap oleh tanah. Nah, misalkan di sini laju infiltrasinya itu juga 75 inci per jam, 0,75 inci per jam. Maka di sini tidak akan ada runoff. Karena apa? Karena semua air yang jatuh dari hujan itu akan diserap oleh tanah. Jadi tidak ada air yang menjadi aliran permukaan. Nah, tapi di sini yang gambar kedua, di sini ada hujan, itu ada curah hujannya intensitasnya adalah 1,5 inci per jam. Maka di sini ada infiltrasinya, dia mampu maksimalnya adalah 1 inci per jam. Maka ada aliran air yang menjadi runoff, yaitu sisanya, yaitu setengah inci per jam. Oke, di sini ada rumusnya. Runoff runoff sama dengan curah hujan dikurangi dari kapasitas infiltrasi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi ketika hujan turun, maka dia akan mengalami proses infiltrasi terlebih dahulu. Dan jika curah hujannya itu melebihi kelajuan infiltrasi, maka dia akan berubah menjadi runoff atau aliran permukaan. Oke. Jadi akan menjadi aliran permukaan. Jadi di sini ada runoff dan juga infiltrasi. Kalau infiltrasinya melebihi maka tidak akan terjadi runoff, tetapi juga curah hujannya yang melebihi, maka akan timbul runoff. Kemudian jumlah infiltrasi kumulatif. Jadi ini adalah jumlah volume air yang sudah terinfiltrasi di dalam tanah dalam satu satuan waktu tertentu. Misalkan dalam 1 jam berapa jumlah air yang terinfiltrasi. Nah, di sini ada grafik menarik di mana sumbu Y di sini ini adalah jumlah air jumlah air yang mampu terserap. Kemudian di sini adalah waktu. Kemudian di sini adalah I besar itu adalah kumulatif, jadi jumlah kumulatif. Yang di sini yang I kecil itu adalah laju infiltrasi. Yang tadi laju infiltrasi. Cara bacanya gini. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu, jadi semakin ke kanan ya. Pada saat awal terjadi hujan, misalnya hujan ya. Pada saat awal terjadi hujan, laju infiltrasi itu sangat tinggi. Dia di sini. Dia laju infiltrasinya itu tinggi. Tapi air yang masuk ke dalam tanah itu baru sedikit. Ya, jadi kumulatif infiltrasinya itu dia baru sedikit. Namun semakin ke kanan, laju infiltrasi itu ternyata dia semakin menurun. Jadi laju infiltrasi itu paling besar adalah pada sesaat setelah terjadi hujan. Ketika waktu itu bertambah, maka kelajuan atau laju infiltrasi dia akan semakin berkurang. Tetapi di sini infiltrasi kumulatif itu dia akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena apa? Karena semakin banyak kandungan air yang ada di dalam tanah, maka laju infiltrasi itu akan semakin berkurang. Oke, jadi di sini ketika waktu semakin banyak, jadi ketika hujan itu semakin lama, hujan semakin lama, maka kumulatif infiltrasinya itu dia akan naik terus, sedangkan laju infiltrasinya dia akan selalu terus berkurang. Nah, ketika infiltrasi kumulatif itu sudah banyak, jadi tanah itu sudah banyak mengandung air, maka laju infiltrasi itu menjadi kecil. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan laju infiltrasinya menjadi kecil, maka air itu akan banyak yang berubah menjadi runoff. Itulah mengapa jika hujannya lama, maka ketika hujannya lama intensitasnya besar, maka ketika laju infiltrasinya menjadi kecil, maka banyak yang akan menjadi runoff. Nah, kalau runoff-nya terlalu banyak, itu bisa terjadi banjir. Nah, di sini kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi itu adalah jumlah maksimum air yang dapat dihisap oleh tanah, aliran air, maaf.
Jadi jumlah maksimum aliran air yang dapat dihisap oleh tanah melalui permukaannya ketika tanah menerima hujan efektif. Oke, jadi hujan efektif itu adalah air hujan yang dia mampu menghasilkan runoff. Oke, jadi kalau misalkan hujannya sedikit, kemudian semua airnya itu terinfiltrasi, maka dia tidak namanya bukan hujan efektif. Akan tetapi kalau hujan kemudian menghasilkan runoff, itu namanya hujan efektif. Yang menyebabkan permukaan tanah itu permukaan tanah itu bisa tertutup oleh air. Oke, jadi bisa tertutup oleh air di sini ya. Kemudian kapasitas infiltrasi tergantung pada tekstur dan struktur tanah. Oke, seperti Anda tahu tekstur itu ada pasir, lempung, dan debu. Pasir, debu, lempung. Nah, itu mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Jadi semakin ke pasir, maka kapasitas infiltrasinya akan semakin besar karena kemampuan maksimum tanah dalam menyerap air dia akan semakin besar karena porinya besar-besar. Akan tetapi apabila tanah itu banyak teksturnya lempung, jadi pori-porinya itu kecil-kecil, maka kapasitasnya itu bisa kecil. Selain tanah sendiri, selain tekstur dan struktur, kapasitas infiltrasi itu tergantung pada kandungan air yang ada di dalam tanah. Jadi semakin banyak kandungan air, maka kapasitasnya dia akan semakin kecil. Tetapi kalau kandungan air dalam tanah itu sedikit, maka kapasitasnya besar karena pori atau rongga-rongga yang ada di dalam tanah itu banyak, sehingga dia mampu menyimpan air lebih banyak, sehingga kapasitas infiltrasi atau aliran air maksimum yang bisa masuk ke dalam tanah itu juga semakin besar. Ini sama ya. Jadi kapasitas infiltrasi dia akan semakin besar ketika kandungan air dalam tanah itu semakin kecil dan juga teksturnya semakin mendekati pasir, maka itu kapasitasnya semakin besar. Dan juga sebaliknya. Tuh. Kemudian selain infiltrasi, ada istilah lain yang namanya perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah mengindikasikan aliran air secara vertikal pada lapisan tanah yang tidak jenuh air menuju muka air tanah yang jenuh air. Jadi di sini adalah gerakan perpindahan. Jadi perpindahan air dari permukaan tanah menuju groundwater atau zona jenuh air itu disebut dengan perkolasi. Nah, sedangkan perkolasi sendiri terjadi setelah proses infiltrasi. Nah, proses perkolasi ini yang menentukan berapa banyak air yang mampu mencapai groundwater atau zona jenuh air. Jadi setelah terjadinya infiltrasi itu kan masuknya melalui permukaan tanah. Kemudian air itu akan terus menuju ke lapisan bawah, menuju groundwater. Nah, proses aliran air dari permukaan tanah menuju groundwater ini disebut dengan perkolasi. Nah, ini adalah perkolasi. Nah, jadi ini adalah infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses masuknya melalui permukaan tanah. Sedangkan perkolasi itu adalah proses aliran air dari permukaan tanah menuju ke groundwater. Tuh. Ya, jadi jangan bingung antara infiltrasi dan perkolasi. Kalau infiltrasi itu proses masuknya dari permukaan tanah menuju lapisan tanah yang bagian bawah. Kalau perkolasi itu dari permukaan tanah menuju groundwater. Tuh. Oke, di sini juga tadi ya, ini misalkan ada tekstur tanah ya, ini teksturnya dia lebih halus, lebih kecil-kecil. Di sini dia teksturnya lebih kasar, dia partikel tanahnya dia besar-besar. Nah,
partikel tanah yang besar-besar itu dia memiliki rongga yang besar-besar juga, sehingga air akan lebih mudah masuk, kemudian dia akan mengalir ke bawah, itu dia lebih leluasa. Nah, jadi di sini perkolasinya tinggi, juga laju infiltrasinya juga besar, kapasitas infiltrasinya juga besar. Sebaliknya, apabila dia kecil-kecil, maka proses infiltrasi atau perkolasinya dia akan lambat, laju infiltrasinya juga lambat, kapasitas infiltrasinya juga kecil. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Oke. Yang sudah disinggung tadi di depan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah jenis tanah. Jenis tanah terutama nanti adalah struktur, tekstur, dan porositas. Nah, sifat-sifat ini, struktur, tekstur, dan porositas ini nanti dia mempengaruhi daya kapilaritas dan daya hisap melalui proses infiltrasi. Tadi sudah disebutkan di depan. Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi adalah kepadatan permukaan tanah. Nah, ternyata permukaan tanah itu bisa memadat itu karena adanya hujan atau hantaman air hujan, dan juga pemanasan matahari ataupun aktivitas manusia seperti pembuatan jalan, kemudian monokultur, itu bisa menyebabkan pemadatan permukaan. Walaupun bawahnya itu dia banyak berongga, tapi kalau misalkan permukaan tanah itu padat, maka sama saja air tidak bisa masuk. Dan yang ketiga ada tutupan vegetasi. Nah, vegetasi ini memiliki pengaruh positif terhadap proses infiltrasi, yaitu yang pertama dengan memperlambat aliran permukaan. Dengan banyaknya vegetasi, maka aliran permukaan itu menjadi lambat. Kalau aliran permukaan itu menjadi lambat, maka air itu akan memiliki banyak waktu atau memiliki kesempatan lebih lama untuk meresap ke dalam tanah. Kemudian akar tanaman itu juga dia membuat rongga, sehingga permeabilitas tanah menjadi meningkat, sehingga air lebih banyak masuk ke dalam tanah. Kemudian daun itu mengurangi daya hantam air, karena air hujan akan menghantam daun dulu baru turun ke permukaan tanah. Nah, karena adanya mengurangi daya hantam ini juga mengurangi proses pemadatan tanah. Oke, selanjutnya ini adalah sifat fisik tanah ya. Ada pasir, ada lanau atau debu atau silt, kemudian ada clay atau lempung. Nah, di sini bisa dilihat di antara ketiga gambar, kalau yang sand ini apabila terjadi hujan maka air akan banyak tertampung di rongga-rongganya. Kemudian kalau dia debu, dia lebih sedikit air yang akan masuk. Lebih-lebih lagi lempung itu dia paling susah untuk infiltrasi. Karena apa? Karena rongganya itu sangat kecil, sehingga permeabilitas, porositasnya itu dia sangat lambat, jadi tidak terlalu bagus untuk infiltrasi. Makanya kalau daerah yang banyak lempungnya itu infiltrasinya kecil, runoff-nya besar, sehingga lebih rawan terhadap banjir. Nah, ini tutupan vegetasi ya tadi. Di sini ada gambar ada vegetasi banyak, kemudian semakin sedikit, kemudian banyak rumah, dan ini adalah lingkungan perkotaan. Bisa dibandingkan evapotranspirasi itu akan tertinggi jika dia banyak hutan. Nah, jadi ternyata kalau misalkan hutannya itu banyak, maka akar itu akan menyerap air yang ada di dalam tanah, sehingga akan mengubahnya mengalirkannya ke daun, kemudian akan menguapkannya. Nah, di sini ketika air dalam tanah itu banyak tersedot oleh tumbuhan, maka akan menjadi ruang kosong gitu loh di dalam tanah. Nah, kalau misalkan ruang kosong, jika terjadi hujan maka infiltrasi juga akan meningkat. Kemudian kalau
di sini bisa dibandingkan evapotranspirasi paling tinggi ya. Kemudian di sini pohonnya semakin sedikit, evapotranspirasi makin rendah. Kemudian di sini ketika pedesaan ya, ini pedesaan, ketika rumahnya renggang-renggang itu evapotranspirasi semakin menurun. Nah, di sini di daerah perkotaan itu evapotranspirasi dia paling rendah. Begitu juga dengan infiltrasinya. Infiltrasinya ini yang yang banyak pohonnya itu paling besar ya. 25% itu infiltrasi dangkal dan 25% infiltrasi dalam. Kemudian ini semakin menurun angkanya menjadi 21. Semakin sedikit pepohonan dia menjadi 20. Kemudian pada daerah perkotaan di sini hanya 10% dan 5% dia yang mengalami infiltrasi. Oke, jadi padahal kebutuhan air tanah di perkotaan itu kan besar. Jadi ya itu groundwaternya tidak mendapat supply. Begitu juga dengan runoff pada daerah hutan itu dia kecil 10%, kemudian dia akan meningkat 20%, kemudian di pedesaan dia menjadi 30%, dan di kota dia menjadi 55%. Nah, bayangkan jika hujannya itu lebat, kemudian banyak, maka air itu banyak menjadi runoff, maka dia akan menjadi banjir. Seperti itu. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi infiltrasi itu adalah topografi, suplai air, dan kandungan air dalam tanah. Topografi itu adalah kemiringan lereng, yaitu memiliki pengaruh yang kebalikan dengan vegetasi tadi. Kalau semakin banyak vegetasi itu aliran permukaan semakin lambat, tetapi kalau kemiringan lereng itu semakin tinggi, maka aliran air itu akan semakin cepat. Kalau aliran air semakin cepat, maka air itu tidak memiliki banyak kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Kemudian suplai air, nah ini maksudnya hujan ya, jadi curah hujan, irigasi, sungai, perendaman, nah itu akan mempengaruhi tingkat infiltrasi. Kemudian kandungan air dalam tanah, tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, pada saat vegetasi itu jika evapotranspirasi tinggi, maka kandungan air dalam tanah itu akan berkurang karena melalui proses evapotranspirasi, sehingga jika terjadi hujan, rongga-rongga itu akan menjadi rongga-rongga itu masih kosong, sehingga air itu akan mudah masuk. Tetapi jika kandungan air dalam tanah itu dia tinggi, maka jika terjadi hujan, maka maka infiltrasinya akan menjadi lambat. Jadi tanah kering itu laju infiltrasinya lebih tinggi daripada tanah basah. Sehingga jadi di permulaan musim kemarau, permulaan musim hujan setelah kemarau panjang itu biasanya infiltrasinya tinggi. Tapi ketika ketika sudah hujan itu turun berkali-kali, itu biasanya infiltrasinya rendah karena tanah itu sudah jenuh air. Dibandingkan pas awal-awal musim hujan, ketika tanah itu masih kering, maka infiltrasinya dia tinggi. Nah, ini adalah contoh lagi gambar ya. Di sana ini adalah lingkungannya natural dengan pohonnya itu dia rapat. Di sini juga, tapi di sini dia lebih lebih kecil-kecil pohonnya, lebih renggang. Kemudian ini dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang gambar ini itu adalah dia tidak kosong ya, ini ada rumput. Ya, jadi rumput itu adalah penahan laju permukaan air yang paling efektif. Sehingga di sini bisa dilihat kalau misalkan dia hutan lebat, ET itu adalah evapotranspirasi, dia tinggi. Ya kan? Dia evapotranspirasinya tinggi. Nah, karena evapotranspirasi tinggi, padahal evapotranspirasi ini berasal dari berasal dari tanah. Akar-akar itu menyerap air dalam tanah, sehingga groundwaternya itu dia tidak terlalu banyak. Oke, karena dia tidak terlalu banyak, karena banyak air itu yang
teruapkan melalui daun. Yang ini juga sama ya, yang gambar B ini juga sama. Tapi dia runoff-nya dia sangat kecil. OF ini dia OF itu dia adalah runoff, dia kecil. Nah, tetapi ketika di sini ketika rumput itu evapotranspirasinya kecil, runoff-nya dia kecil, maka sebagian besar dia akan terserap ke dalam tanah menjadi groundwater. Tetapi ketika tanah itu gundul kemudian dimanfaatkan untuk peternakan, pertanian, maka yang paling tinggi itu adalah runoff. Runoff-nya dia tinggi. Tapi di sini penguapannya dia juga rendah. Tetapi karena runoff-nya tinggi sehingga infiltrasinya dia kecil, sehingga groundwater-nya dia juga kecil. Jadi bisa disimpulkan sendiri bagaimana penggunaan lahan di atas permukaan tanah itu akan mempengaruhi laju infiltrasi. Nah, laju infiltrasi ini nanti dia akan pengaruh terhadap persediaan groundwater. Nah, padahal kita, apalagi orang Indonesia, itu sangat tergantung pada groundwater. Coba bisa dihitung berapa banyak rumah yang tidak memiliki sumur, terutama di desa ya, karena sangat tergantung pada groundwater, sehingga proses infiltrasi untuk menjaga infiltrasi itu tetap tetap besar agar dia itu bisa mensuplai groundwater, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, di sini jadi bisa disimpulkan bahwa untuk infiltrasi itu dia mempengaruhi kelestarian air tanah. Air tanah dalam hal ini adalah groundwater ya. Jadi padahal groundwater itu dimanfaatkan untuk sumur. Ini well, ini adalah sumur ya. Nah, di sini jika kita membuat sumur, kita menggali sumur begitu, terutama yang RTC, yang freatik, itu nanti kalau misalnya ini kan saturated groundwater, atau nanti ini adalah zona jenuh air. Jadi kalau kita menggali sumur di sini, maka sumur itu dia akan di sini, maka air itu akan muncul di sini. Nah, ya di sini sampai sini, cuma sampai sini aja. Dia tidak akan sampai atas, karena atas itu adalah non saturated atau zona tidak jenuh air. Maka kita bisa misalnya masang pipa di sini kan, kemudian air itu dibawa ke atas, misalkan untuk rumah itu kan. Ini jelek sekali nih. Nah, misalnya untuk rumah seperti itu. Nah, makanya di sini proses infiltrasi itu menjadi penting. Nah, untuk untuk unsaturated itu juga disebut dengan vadose zone atau zona tidak jenuh air, unsaturated zone atau vadose zone. Kemudian di bawah groundwater itu ada namanya impermeable rock. Berarti di sini adalah batuan yang tidak bisa tidak bisa ditembus air. Itu namanya impermeable rock. Itu adalah batas paling bawah dari groundwater. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana infiltrasi water movement ya. Infiltrasi dia akan mempengaruhi atau mensuplai dari groundwater. Nah, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang aquifer. Oke, jadi silahkan kalau Anda ingin belajar dulu tentang aquifer, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang aquifer. Oke, demikian untuk materi tentang materi tentang infiltrasi pada. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda utarakan di psikologi atau bisa japri saya secara pribadi. Oke, billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.